Terima kasih Pak Ustaz atas saya boleh berdiri di tempat ini adalah pengurus IYC Pro. Terima kasih kepada Tante Nina, Tena, Om Nina. Iya. Beberapa tahun saya sering panggil Oma karena membahasakan Olivia ya. Oma Nina itu loh, ada Oma Nina, ada Opa Frank. Selalu kalau ibadah sore kan dia peluk Olivia ya, Opa Frank. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai belas kasih atau compassion ya, teman-teman ya. Sebenarnya saya kalau ngomong ini hawane nangis gitu ya. Kayak dalam gitu loh mengenai belas kasihan. Karena kalau teman-teman belajar firman Tuhan, aku tak tenangkan diri dulu ya. Asli ya, saya enggak rekayasa Kak Sep, enggak betul. Karena kalau ngomong firman Tuhan compassion ini saudara, kalau Bapak Ibu teman-teman baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, saudara bisa menemukan mungkin 90% Tuhan itu bersama dengan orang yang papa, orang yang miskin, orang yang berdosa, betul? Ya coba teman-teman yang ikut baca Alkitab, ikut Abah atau apa segala macam. Anda bisa menemukan bagaimana Yesus selalu dengan orang-orang yang lapar. Laparnya loh bukan 2, 3, 5.000 luweh kabeh saudara. Dan Tuhan tuh ngomong, hei kamu kasih makan mereka loh, kasihan sakno loh mereka loh. Itu loh mereka dari pagi tidak makan. Iya kan? Lihat orang yang berdosa, lihat orang yang berzina. Apa terus Tuhan, oh tak kecek-kecek kamu tak buang. Enggak. Ayo siapa yang enggak pernah ngomong dosa, pukul orang itu, rajam orang itu. Enggak toh. Dia melakukan kasih seperti itu. Oke. Terima kasih buat hari ini. Compassion itu apa sebenarnya ya? Kita akan coba lihat dari bahasa ini. Compassion itu berarti sebuah belas kasihan teman-teman. Sebuah perasaan yang peduli, yang mendalam terhadap situasi, terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bukan hanya sampai di sana, tapi disertai dengan sebuah keinginan. Ini muncul yang pertama melihat, lalu muncul sebuah keinginan, bagaimana saya bisa menolong orang ini. Ya, tentunya supaya bisa menolong, meringankan, bahkan bisa mengangkat orang yang menderita itu. Bisa dimengerti ya? Berbicara mengenai belas kasihan atau compassion berarti sebuah perasaan peduli yang mendalam. Dan itu semua dikerjakan, sudah diteladankan oleh Yesus. Keluarga muda menjadi sebuah perenungan kita hari ini. Ayat pertama Lukas pasal 6 ayat 36 berkata begini. Saya rindu supaya keluarga muda ini menjadi keluarga yang memancarkan belas kasihan Tuhan. Bukan hanya teman-teman paham dan tahu titik koma firman Tuhan. Tapi bersama-sama IYC Pro ini menjadi keluarga, family yang memancarkan kasih Kristus. Alkitab bilang begini, hendaklah kamu murah hati, Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu, anak-anak ya, Elohimers, hendaklah kita, kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah apa? Murah hati. Artinya setiap kita, ini anjuran firman Allah, dorongan buat kita, ajakan buat kita, hendaklah kita murah hati karena Bapa kita. Di tempat ini kita selalu bilang Bapa. Kita ngomong kita adalah anak dan dia adalah Bapa. Sebagai Bapa yang memberikan teladan buat kita, bagian buat kita adalah belas kasihan. Bukan hanya sekedar bagaimana kita merasa iba, tapi kasih yang diwujudkan melalui sebuah tindakan. Yesus tidak hanya melihat kebutuhan orang. Yesus tidak hanya melihat orang yang lapar, orang yang buta, orang yang timpang. Di bagian-bagian firman Allah selalu sudah dijelaskan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, jadi bukan hanya tahu, oh di sana ada penderitaan, di sana ada orang berdosa, di sana ada orang lapar. Bukan hanya tahu informasi itu, tapi Alkitab mencatat beberapa kali, nanti kita akan buka bersama-sama, Yesus ada hadir bersama dengan mereka. Itulah belas kasihan, itulah compassion saudara. Meneladan Yesus yang mau duduk bersama dengan orang yang berdosa. Yesus mau makan bersama dengan orang yang berdosa. Yesus mau bergaul juga dengan orang-orang yang termarginalkan, yang terlupakan, dan hadir buat mereka. Coba firman Tuhan dari, saya tertarik melihat Matius pasal 9 dan juga Matius pasal 15.
Ini yang saya mau sampaikan kepada semua teman-teman supaya kita ngerti sejauh mana sebenarnya karakter Yesus itu buat kita semua. Coba lihat Matius 9 ayat yang ke-36 sudah ada layar. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus apa? Oleh belas kasihan. Kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak saudara. Orang banyak yang datang itu macam-macam. Orang punya banyak kebutuhan, orang yang banyak penyakit, orang yang mungkin di sana termarginalkan. Ada banyak kesulitan yang dialami oleh orang-orang hari itu. Tapi Yesus bukan hanya melihat, bukan hanya tahu, oh kamu menderita, oh kamu sakit ya. Tapi Alkitab bilang gitu loh, tergeraklah hati Yesus oleh sebuah belas kasihan. Kalau mengulang kembali belas kasihan bukan hanya iba, tapi terdorong sebuah keinginan bagaimana dia bisa membantu orang tersebut. Tentu berbicara mulai mukjizat, Yesus selalu mengadakan mukjizat. Saya enggak lari ke sana. Tapi yang saya mau tekankan adalah Yesus punya belas kasihan kepada mereka semua. Sama-sama katakan amin, teman-teman. Ya, karena mereka semua lelah, mereka terlantar. Maju lagi Matius pasal 15, menarik sekali. Matius 15 ayat 32, ini kita coba lihat dari dua ayat ini ya. Matius 15 ayat 32, jelas sekali Alkitab bilang, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan. Kepada banyak orang, kepada orang banyak itu. Coba lihat teman-teman, sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Coba dibaca lebih dalam lagi. Begitu proteksinya Tuhan. Begitu perhatiannya Yesus kepada orang yang sudah mendengar firman tapi perutnya lapar. Mata saya tertuju di belakang ada macam-macam warna-warni itu Pak Budi. Tapi saya nggak tergoda ya. Saya tadi udah makan sambal di rumah sama nasi sama telur goreng. Tapi oke lah nanti kita gitu kan itu bagian dari ending dari ibadah kan. Tapi saya nggak fokus ke sana lah, fokus ke sini dulu. Lihat teman-teman ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Ini Yesus lah yang bilang. Dia hatinya tergerak, artinya apa? Nanti kalau lihat endingnya, bagaimana mukjizat dinyatakan. Semua makan dan ada sisanya. Wow, ini amazing buat kita. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saya bisa bayangkan hari itu ya, 2000 tahun yang lalu. Begitu exciting orang-orang, begitu antusias. 3 hari dengar no KKR Yesus loh. Kebetulan Januari 2020, saya sempat menginjakan kaki di tempat itu, yang di sini loh, Yesus khotbah dan terjadi mukjizat. Ya, kita percaya lokasi itu di pinggir itu, tempat itu sekarang udah banyak gereja ya. Saya sempat merenung Tuhan, 2000 tahun yang lalu, di batu itu ada orang yang lapar. Di sisi sana ada orang-orang yang dengarkan Yesus lagi khotbah. Tapi luar biasanya lihat loh teman-teman, hati Yesus timbul belas kasihan. Dan kalau kita lihat endingnya adalah mereka itu diberi makan karena ada mukjizat. Ya, di sana ada roti dan ikan. Oke. Sampai di sini kita bisa memahami tentang compassion bahwa Yesus sendiri dia hadir tengah-tengah orang yang berdosa, orang yang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang mungkin begitu banyak persoalan. Dan Yesus hadir menjamah mereka dan menyatakan mukjizat. Saya mau tarik kebenaran ini dalam hidup kita. Ya, setelah 2000 tahun kemudian kan kita di Sidoarjo. Ya. Bagaimana dengan respon kita hari ini? Oh itu kan Yesus Kak Sam, saya kan ya wong biasa, wong Darjo biasa. Loh enggak, kita akan melihat nilai apa yang dapat kita ambil kebenaran ini, lalu karakter apa yang dapat kita aplikasikan. Di sini sudah menikah? Yang sudah menikah? Yang akan menikah? Yang belum menikah? Loh kayak enak Jok yang belum menikah. Oh kamu ya? Ya berarti rata-rata sudah nikah semua ya. Oke kita mulai, jadi kita ngomongnya enak ya. Karena ini adalah keluarga muda,
Kita akan mulai dari mana sih Kak Sam menerapkan belas kasihan itu? Kita mulai dari suku paling kecil dulu ya, yaitu family. Sependapat? Oke. Belas kasihan itu kita mulai dari skup kita paling kecil, yaitu apa? Area keluarga kita ya. Saya mencatat bahwa keluarga ini penting saudara. Untuk kita bisa menerapkan belas kasihan Tuhan. Nanti beberapa poin saya mau sampaikan. Saya bilang kita percuma kita ngomong di luar tentang belas kasihan. Kalau Anda sebagai suami nggak dilihat oleh anakmu tuh punya belas kasihan. Saya, Pak Samuel, saya Kak Sam ngomong di sini ada istri saya Agustin. Bocah kamu Kak Sam ngomong soal kasih, kalau kamu juga nggak punya kasih buat kami. Iya kan? Gak enak lo ngomong kalau ada kok suami khotbah ada bojone saudara. Lo iya lo Jok. Yan. Lo iya sih. Nek khotbah di mana-mana di desa, bojone di rumah. Oh no. Ini saya harus hati-hati loh ini. Balik-balik dicawil ngomong apa sih kode. Lo iya lo, bener gak? Gak pernah sih kamu Frian isi kamu soal ini. Sekali-kali kamu dari sini loh. Coba Efesus pasal 4 ayat 32. Loh ini sedikit sharing ya, jangan tegang. Duh kok ganti lagi? Tadi saya kaget, aku tak pikir aneh Pak Heru kok ganti suaminya Yolanda. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh belas mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang percaya bilang amin dong. Tetapi hendaklah kita, hai suami atau istri, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan apa teman-teman? Kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah kita di dalam Kristus, ini kalau perjamuan kudus kan, telah mengampuni kita semuanya. Bagaimana aplikasi buat kita? Suami dan istri harus saling mengampuni. Tak ulang kembali ya keterangan saya. Suami dan istri harus saling mengampuni. Sependapat? Wangil ngomong gini kayak, enak diomong loh Lydia. Ngomong ini enak banget. Tapi tak aplikasikan loh. Makanya tadi saya bilang, siapa yang udah menikah? Aku sudah nikah. September besok 20 tahun loh saudara, gak kroso ya. Kak Sam kok ngomong 20 tahun, loh 20 tahun. Ini sebuah perjalanan tidak mudah, 2006 sampai hari ini. Gak keros loh, 20 tahun saya ini. Waduh. Tapi ketika ngomong belas kasihan, ini teman-teman ya, ini pelajaran berarti. Suami dan istri, ruang keluarga itu mungkin beberapa kali kita terjadi gesekan, terjadi perbedaan, terjadi juga ketegangan. Jangan sekali-kali bilang, aku tidak cocok dengan kamu. Halo, tidak ada suami yang cocok gitu. Ini ada istri saya Agustin, tanya apakah benar-benar aku ini cocok plek dengan dia gitu. Enggak, saya terbuka padanya ya. Samuel seperti ini. Tante Nina tahu dari mulai 2004 saya di sini. Enggak ada yang sempurna kita. Tapi berbicara belas kasihan keluarga muda. Di keluarga itu kesempatan buat kita memberikan pengampunan yang sedalam-dalamnya. Karena Alkitab bilang seperti Yesus yang mengampuni kamu. Yang mengampuni Sam, mengampuni Sandy, mengampuni semua, Yohan, Christine, semua, Jojo. Seperti itu juga kamu harus mengampuni pasangan kita. Mungkin dia juga satu kali pernah berbuat sesuatu yang gak enak di hatimu dan mungkin ya bahasanya sengak. Sikapnya juga kayaknya kok jadi orang lain. Pernah nggak sih teman-teman pasangan kita kayak orang lain di rumah kita gitu kan? Biasanya ada kalau tegang yo, kayak orang lain gitu loh. Tidur juga, aku ngadep sana, ngadep sini gitu. Kadang-kadang, saya nggak sambil contoh lah ya, tapi oke lah ya. Di poin ini, nanti panjang mari gini. Wes, nggak jadi mangan pangsit mari gini. Gagal wes, mangan pecelai mari gini. Suami dan istri, teman-teman ya, kalian harus saling mengampuni. Sebesar apapun dosa pasangan kita, kesalahan kita, pasangan kita, tapi rumah tangga itu kesempatan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Sependapat ya?
Jadi buat teman-teman yang tadi yang belum menikah, wih Pak Samuel, wedi aku nek ngono kuwi, gak jadi kawin weh, ya ndak ngono gitu kan. Makanya sering ikut masuk care yang udah menikah-menikah gini loh, supaya nanti ada latihan gitu kan. Ya apa sih menikah sih? Loh iya, kalau surat menyurat sama Kak Jenny ya kan. Tapi paling enggak, ya apa sih perjalanannya? Ya ini loh. Jadi berbicara belas kasihan dimulai dari keluarga, dan juga begini ya, ketika Anda terjadi clash, jangan menyimpan kepahitan masing-masing. Tak kasih tahu, kepahitan itu bikin penyakit buat kita. Di sini oh nggak ada Roy ya, dokter itu ya. Saya sering chatting sama Roy di mana di NTT sana. Kamu nggak pulang-pulang Roy? Iya lama aku kak. Kepahitan itu bisa membuat sesuatu yang nggak membangun buat diri kita. Jadi ketika mau bicara belas kasihan, buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala sesuatu yang gak berkenan, dan saling mengerti kelemahan pasangan kita masing-masing. Karena pasangan kita itu gak sempurna, saudara. Makanya dengan kehadiran Anda di samping dia itu, kita berdoa supaya menjadi lebih baik lagi dalam rumah tangga itu. Ya, amin. Jadi lepaskanlah belas kasihmu itu mulai dari skup paling kecil itu. Buat teman-teman yang udah punya anak, belajarlah mendidik anak kita dengan kasih, bukan dengan kemarahan, ya, bukan dengan mungkin sabet-sabet apa segala macam atau perkataan-perkataan yang tidak membangun. Saya belajar, ini ada Olivia tadi ini, wih, saya jujur aja sebagai papa gitu sempat berbangga itu loh, wah, angkat tangan. Padahal di rumah yang nggak gitu loh saudara. Loh di rumah dia pakai guling doa gitu, memang doa tapi enggak terus wah, angkat tangan loh. Saya pikir, wih anak erek ya. Dia tahu nggak ngisi-ngisin bapaknya gitu. Loh iya di rumah nggak gitu loh, nggak angkat tangan tuh nggak. Dan ya pakai guling, baca firman. Kemana, ayo ini dari Petra, suruh baca renungan. Wih, RSD Petra baca, wih. Makanya kalau punya anak kecil masuk ICS loh. Metu-metu iso bocor loh. Asli loh. Wih, saya ini 4 tahun jadi antar jemput terus nggak waleh. Tahu-tahu 4 tahun di sini ya. Sampai iso moco loh, dari mulai takut ketemu orang sampai keluar iso moco. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, wih. Bahasa Jepang nggak tak ajari saudara. Jadi cukup lah itu ya. Oke yang berikutnya. Saya masuk lebih dalam lagi karena topik kita ini panjang saudara ya. Yang kedua, dari mana memulai belas kasihan itu? Dari ruang keluarga ini saya percaya teman-teman akan ketemu dengan hal tadi itu. Tapi sekali lagi keluarga itu tempat kita untuk lebih dalam lagi melepaskan pengampunan, memberikan kasih dan memberikan penerimaan kepada pasangan kita, termasuk juga mertua kita, anak kita. Yang kedua, bagaimana belas kasihan itu akan menjadi sebuah pengalaman buat kita. Yuk asahlah kepekaan Anda, kepekaan teman-teman itu dengan melihat kebutuhan orang lain. Matius pasal 9 ayat 36 bilang seperti ini. Yang tadi ya, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu bagaimana aplikasinya buat kita dari ayat ini? Dimulai kembali lagi, belajarlah peka Bapak Ibu teman-teman semua. Peka itu artinya begini, kita ngerti orang lain butuhnya apa. Peka terhadap ya kebutuhan orang lain, ini bukan bermaksud mencampuri urusan orang lain, bukan ya. Karena compassion itu Anda melihat, lalu tergeraklah hatimu untuk menolong mereka, endingnya bukan hanya sekedar paham dan mengerti, tapi aplikatifnya dalam sebuah tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata itu akan membuat orang semakin mengerti bahwa Anda dan saya bukan hanya paham dan tahu firman saja, tapi benar seperti doa Opa Frank. Biarlah firman itu bergerak di dalam dan melalui apa? Kita. Kok jarang dengar doa Om Frank lah. Aku lo merema, biarlah firman itu tinggal di dalam kita dan melalui hidup kita. Gitu kira-kira bahasannya Opa Frank ya. Tapi itu merema, saya juga, bener om. Yes om, bener om. Jadi saya percaya orang kalau berdoa itu bukan hanya juga sebuah, apa ya, greget kita, antusias kita kepada firman Allah. Nah, Yesus melihat dan tergerak lalu menolong mereka. Buat teman-teman ya, belajarlah peduli kepada, mungkin hari ini ada anggota gereja Elohim ini yang sedang sakit, ya, yang sedang kekurangan.
Silakan refleksikan kasih-Mu itu melalui sebuah tindakan. Ya, silakan. Saya melihat beberapa orang juga kalau melihat orang yang sakit, melihat orang yang kekurangan, begitu punya beban dan punya hati. Silakan saudara. Jadi mulai dari kepekaan seperti itu, membantu orang yang hari ini mungkin membutuhkan dengan kemampuan kita pastinya. Saya pernah melihat bukan pasangan, saya melihat status orang di Facebook ya. Jangan menolong orang yang tidak tahu berterima kasih kepadamu. Sepertinya itu bukan firman ya, bukan firman ya. Status orang Kristen. Sudah ya, cukup ya. Kok sopo, Pak sopo, gak usah selidiki. Pokoknya jangan menolong orang yang tidak tahu berterima kasih kepadamu gitu. Itu bukan firman, tapi buat saya pribadi ya, kok gitu sih? Kan enggak gitu. Kasih itu harusnya tetap seperti Yesus mengasihi kita, bukan? Saya mau tanya kepada teman-teman, apa sih yang sudah kita balas kepada Tuhan ketika dia berkorban, ketika dia menyembuhkan penyakitmu, ketika dia memberkatimu dengan berlimpah-limpah, apa sih yang sudah kita berikan? Iya kan? Seringkali kita, kata Linda tadi, kita seringkali jahat, seringkali kita nggak selaras, bukan? Seringkali juga kita bandel, seringkali kita juga bernegosiasi dengan Tuhan. Dan seringkali juga kita punya stigma-stigma sendiri mengenai Tuhan itu dalam diri kita. Tapi kalau kembali kepada perkataan-perkataan itu, saudaraku, kita tentu akan mempunyai sebuah sikap Tuhan. Saya akan mengasihi, patronnya adalah Yesus. Contohnya itu Yesus, bukan manusia sekali lagi. Yesus mengasihi tanpa syarat, amin. Kepada siapapun, walaupun Anda tidak berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan tetap kasih kepadamu loh. Itu yang saya tahu. Itu status ya, saya tidak tahu apakah dia punya pengalaman dengan itu urusan dia lah. Cuma buat Samuel tidak kayak gitu. Aku akan terus mengasihi sekalipun orang itu tidak mengasihi kepada aku. Aku akan terus memberi sekalipun orang itu juga tidak membuat apa-apa kepada diriku. Jumat yang lalu, ada seorang nenek yang biasa makan di tempat kami itu, datang, udah acara selesai tergopoh-gopoh. Om Samuel, saya belum dapat kiriman dari anak saya. Dia kan kos di Blurus itu ya. Ini saya mesti nembus obat om. Ini notanya belum dibayar apotik om. Tuh pira bu? Penggo 150. Om pinjam dulu om. Buat nebusnya kalau sudah ada tak kembalikan om. Enggak pakai lama, tak buka dompet. Di dompetku tuh ada 200.000. Tak kasih 150.000. Saya hanya tahu bahwa ini perbuatan untuk menolong orang itu. Dalam hati mau dibalik, enggak dibalaknya itu enggak apa-apa. Kemarin ketemu lagi makan, Om Samuel, lalu aku yang enggak ngomong duit inti ya enggak apa-apa gitu. Ayo silakan makan. Gimana sehat? Tahu saudara, masa gitu ya? Seringkali kita ketemu seperti itu. Tapi kan bagian kita adalah menolong orang lain. Bukan berarti aku tuh banyak duit, enggak. Waktu itu ada yang nopek. Penggonya buat ibu ini, gombanya tak kasih, biasa orang yang bantu-bantu tuh tak kasih ke dia. Sudah, pulang-pulang ya kosong di dompet. Tapi di ATM masih ada sih. Masih ada loh. Masih ada gitu kan. Kalau banyak enggak kan relatif ya tergantung. Tapi sih ada, enggak munafik. Pak Samuel enggak punya uang sama sekali. Enggak lah, enggak sampai seperti itu. Ada. Cuma saya cerita tadi soal itu loh. Bagaimana kita melihat kepekaan kita ketika orang lain. Mbak 70 kondisi ini gitu. Ya Pak, kalau itu ke Sandy, saya perlu beli obat kok. Misalnya loh saya ini datang ke kamu di rumahmu gitu, tolong kok. Mungkin belum pernah datang ke kamu, tapi dia datang ke aku. Orang tuanya Om Samuel pendeta, penuh belas kasihan, murah hati, banyak uang. Loh, stigma itu ya mungkin gitu loh sudah. Dan diuji aku, ya wes lah. Kata Tante Santi Otemusu, kita tuh hanya penyalur saja, sih. Aku lo menerima khotbah dia, tiap ketemu Hasan, thank you Hasan, khotbahmu itu luar biasa mengubah. Kita penyalur saja, bukan menampung kan, sependapat, halo? Jadi ketika Anda melihat kepekaan kita diuji dengan hal-hal seperti itu, yuk aplikasikan. Saya kasih tahu dengan kebenaran firman. Kita tuh hanya pengelola, kita hanya menyalurkan saja, Tuhan pemberi segala sesuatunya.
Anda tidak akan jadi miskin karena Anda peduli dengan kepekaan kita dengan memberi kepada orang lain. Ya, nggak perlu saksi yang panjang ya. Yang ketiga, belajarlah mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni. Keluarga yang baik, keluarga yang diberkati, keluarga yang melepaskan banyak pengampunan kepada siapapun. Kolose pasal 3 ayat 13. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13, Alkitab bilang begini, coba lihat aja. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apa? Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat jugalah apa teman-teman? Demikian. Selalu ya beberapa bagian tadi selalu sama seperti Yesus. Ya, seperti Yesus sudah murah hati, kamu perbuat juga demikian. Di bagian ini sama seperti Tuhan apa telah mengampuni kita, mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga hal demikian. Jadi teman-teman semuanya, berbicara belas kasihan, orang yang punya belas kasihan selalu akan disertai dengan sebuah pengampunan. Kita memberikan pengampunan kepada siapapun orang yang mungkin sudah, saya tidak bilang akan ya, sudah mungkin menggoreskan luka di hatimu. Wes, luka nih ye. Wes tak kasih tahu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar-benar bisa lepas dari kesalahan. Kita mungkin secara nggak sadar juga pernah menyakiti hati orang. Jangan bilang, aku tersolimi Kak Sam. Alah, kita juga pernah salah sama orang lain kok. Iya nggak? Kalau mau jujur, belak-belakan kita juga pernah salah seperti itu. Tapi berbicara mengenai compassion, berbicara mengenai mengampuni, yuk keluarga muda, saya dorong kepada teman-teman semua, apalagi usia-usia kita kan usia-usia 30, usia-usia 40. Aku sing 50 iki, setahun lagi gocap lagi kan. Tapi aku yang merasa kuat ojo, aku belum tua-tua amal ojo. Jojo selalu, weh Kak saya muda terus sekarang ya. Muda tapi nek bangun pagi balongnya kriek-kriek gitu kan. Jadi buat kita hari ini teman-teman, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Belajar sabar ya. Belajar sabar. Kalau Anda disakiti jangan ganti menyakiti keluarga muda. Ya, apalagi keluarga muda, keluarga yang mungkin berproses ya dalam rumah tangga kita. Ampunilah seorang akan yang lain, ya jangan menaruh dendam, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, cepatlah berdamai jika terjadi mungkin ketegangan satu dengan yang lainnya, jangan simpan sakit hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, yang berikutnya tentang compassion, ini bagian terakhir dari compassion yang melayani itu harusnya seperti Yesus, tanpa pilih kasih. Belas kasihan teman-teman itu jangan melihat suku, agama, apalagi golongan, keturunan. Karena kalau Anda lihat Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4, saya bacakan ya 4 ayat ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga orang yang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana, atau duduklah di lantai itu, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saya tertemplak di ayat yang keempat ini. Bukankah Samuel telah membuat perbedaan di dalam hatimu, Sam, dan bertindak sebagai hakim dengan pikiranmu yang jahat? Teman-teman semua, Yesus tidak pernah memandang kekurangan orang. Kalau Anda baca Alkitab, selalu dia ketemu dengan orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang timpang. Dia nggak tanya, kamu dari mana, berapa lama penyakitmu, atau kamu apa segala macam.
Selalu di Alkitab selalu berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Aplikasinya buat kita, keluarga muda, ketika Anda menerapkan kasih Yesus, jangan pernah memandang suku apa, dari mana. 3 minggu lalu saya pernah live TikTok ya. Di live TikTok itu, saya kan punya voucher 5, saudara. Saya punya teman di Jakarta itu, datang ke sini bawa voucher banyak banget ya. Voucher Indomaret tuh loh. Terus tinggal 5. Lalu apa ini ya? Coba saya live TikTok sih. Wah, banyak saya lihat ada 8, bukan 80, 8 orang. Ibu-ibu, tali ibu-ibu semua. Kan kok komen gitu kan. Siapa yang tahu nomor sepatunya ibu ini? Kan di sebelah saya ada Maeng gitu kan. Siapa yang tahu nomor sepatunya Maeng? Orang tuk 36, 37. Dan benar 30. Maeng itu berapa? 36 nggak salah. Ya ibu benar bu. Ayo ibu tinggal di mana? Tanggulangin. Bisa ke sini? Bisa. 26 menit kemudian datang ibu-ibu itu. Tanggulangin loh. Ke sini, ke Bluru loh. Tahu nggak? Berarti lewat Candi, lewat Lingkar Timur sana ya. Ngobrol-ngobrol. Ini direkam ini ya. Gak apa-apa, jangan di ini ya. Ibu itu pakai jilbab. Dia bilang, Pak, saya pakai jilbab, tapi saya ini Kristen. 20 tahun lalu saya menikah, jadi Muslim, terus saya di Surabaya jemaat GPPS. Tapi hati saya ini masih Yesus. Saya deg-degan saudara. Jilbaban, tapi hatinya masih Yesus. Saya pikir, Tuhan, apa yang saya lakukan buat orang ini? Bu, iya Pak, saya rindu untuk dekat lagi dengan Tuhan. Tinggal di mana Bu? Di Keludan. Ibu mau tak kenal sama hamba Tuhan? Mau Pak. Ingat, ngandel Gusti. Tak tahu Pak Jarwo. Ini lah ada jiwa yang butuh sentuhan kasih. Di mana? Cedak omahmu Tanggulangin ini loh. Mana nomornya? Singkat cerita di follow up sama Pak Yusak, karena rumahnya deket ke sana kan. Jadi Bapak Ibu teman-temannya, saya sedikit share kepada semua teman-teman. Hidup kita itu bisa menjadi alat ketika Anda punya belas kasihan yang lebih lagi kepada siapapun tanpa pernah memandang bulu, tanpa pernah memandang perbedaan. Jadi buat kita hari ini, melayani yuk tanpa pernah pilih kasih. Sebenarnya masih ada beberapa poin tapi saya skip, waktunya sudah cukup. Saya bilang ke Farida, ini kayak bisa buat PA 3 jam ya kita materiku. Next time aja. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian dari apa yang saya sudah alami dalam beberapa waktu, saudara. Bapak Ibu di sini kalau tiap tahun dapat ayat emas, ya. Dari mulai saya menginjakan kaki di Sidoarjo, Mei 2004, berarti udah berapa lama. Selalu tiap tahun ada ayat emas. Dulu masih ada almarhum Pak Yona, juga ada ayat emas sampai hari ini. Tapi 3 tahun yang lalu, ada satu ayat emas yang buat saya merema sekali dan sepertinya itu cermin buat saya, saudara. Enggak ada di situ, dan mungkin bisa ditayangkan Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Saya juga pernah saksikan kepada Bapak Ibu Gembala, Om Frank dan Tante Nina waktu awal tahun ini. Ini ayat yang begitu merubah sekian persen dari arah dalam pelayanan saudara. Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Waktu Januari itu kan dapat ayat ya. Saya mejem ya, duduk di belakang. Saya masih di belakang, di atas saya Agustinnya. Olivia, kita kalau ngambil ayat, Mas mejem saudara. Saya lupa waktu itu Andre apa gitu, mejem ten. Nah ini, enggak terus kasak-kasak enggak ya. Ambil gitu kan. Saya dapat ini. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya pulang ke rumah. Ini ayat kok begitu mengusik hati ya. Apa maksudnya Tuhan? Mungkin ayat ini jarang dikhotbahkan ya. Atau mungkin jarang disinggung. Tapi buat saya ini ayat ini selalu melekat. Karena orang yang baik hati akan diberkati karena dia, Tuhan suruh supaya kita itu murah hati dan juga berbagi. Berbagi itu, menolong itu, belas kasihan itu, tidak harus Anda jadi orang yang kaya raya. Saya berdoa EYC Pro semua diberkati oleh Tuhan, amin.
Saya bersyukur kalau Anda punya keluarga yang baik, usaha yang baik, aku berdoa supaya diberkati. Tapi tahukah, kalau ketika membaca ayat ini, saya pribadi berkata bahwa Tuhan, berarti Sam harus membagi rezekinya dengan orang yang kurang mampu. Sehingga saya bilang ke beberapa ibu, Bu mau tak kita tiap Sabtu bikin makan? Enggak apa-apa Om, Sabtu kosong-kosong. Sampai hari ini itu makan masih berlangsung sampai hari ini. Sudah berapa kali, ini landasan adalah firman. Jadi buat teman-teman semua, bangunlah hidupmu, bangunlah keluargamu, pekerjaanmu, dan juga apapun dalam hidup kita di atas kebenaran firman. Amin. Karena kalau kita mengerti firman menjadi kekuatan buat kita, Anda jadi keluarga nggak mudah terkoyakkan. Dalam bahasa saya, orang yang murah hati akan diberkati. Saya dorong keluarga muda jangan jadi keluarga yang pelit. Amin. Amin. Jangan tersinggung ya. Orang pelit gak diberkati oleh Tuhan. Ya Tante Nina ya. Jadi orang tuh jangan pelit saudara. Dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan, dengan apapun sepanjang hidupmu memuliakan Tuhan. Ada satu video sebagai bagian terakhir sebelum kita akan, saya tuh suka lihat-lihat, bukan video kesengsaraan ya, tapi saudara apa, suka lihat-lihat di Afrika, di apa itu, tim-tim yang suka memberikan kasih kepada mereka dan beberapa kali tak gabung-gabung video. Ini buat saya tak ulang-ulang dan tiap kali lihat ini saya sendiri yang edit, berebes saudara. Coba ada videonya. Ini bukan di Indonesia kayaknya. Si Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu tentang belas kasihan. Yesus itu hadir dalam dunia memberikan contoh, memberikan teladan, supaya kita tuh juga bisa meneladani apa yang dia lakukan. Keluarga muda berdoa masing-masing kita komunitas. Kita itu adalah tim, saudara. Saya juga tim Anda semuanya. Kita semua tim. Kita bagian dari tubuh Kristus. Satu kali Om Frank tahu khotbah di persekutuan hamba Tuhan. Jujur ya, bukan karena apa enggak. Saya di pojok gitu, Pak. Waktu datang telat. Waktu altar call beberapa dipanggil untuk berdoa tentang itu. Om Frank itu khotbah mengenai bagian tubuh Kristus. Di Pak Sateli, kapan hari saya di pojok karena telat waktu itu. Kita tuh ada yang jadi bangunan kan. Selalu Om Frank bilang ada yang jadi pondasi, ada yang jadi tembok, ada yang jadi atap. Tapi semua itu melengkapi saudara. Sebagai bangunan. Sama dengan diri kita. Kita tuh bangunan bait Allah. Semua kita saling melengkapi. Dan saya tahu ketika Tuhan taruh hati di hati Anda semuanya. Tuhan mau supaya kita sepanjang punya kehidupan. Sepanjang kita punya waktu, yuk sama-sama kita bergandengan tangan. Amin saudara. Kita berdoa masing-masing apa yang Tuhan taruh beban di hati kita mengenai belas kasihan. Di Elohim ini, kita gereja ini, semua nggak sama. Ada mungkin teman-teman kita yang mungkin hari ini kekurangan.
Yuk YC Pro, apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Bangun hatimu, bangun hidupmu di atas firman Tuhan. Tentu kita bisa berkoordinasi bersama-sama. Yang saya maksud adalah compassion itu bukan hanya sekedar keinginan menolong, tapi sebuah reaksi tindakan yang menjadi sebuah perbuatan.